Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Teh Saryanti di sini. Di video kali ini Teteh mau sedikit cerita atau sedikit sharing ya ke teman-teman tentang keajaiban sholawat selama Teteh ngamalin sholawat. Dan ini tentunya pengalaman pribadi. Dan sebelumnya Teteh mau mohon maaf kalau keadaan pipi Teteh agak tembem sebelah ya teman-teman, lantaran Teteh lagi gusinya lagi bengkak, jadi Teteh lagi bener-bener lagi pelan-pelan juga ngomongnya karena ya menahan rasa sakit ya teman-teman di gusi Teteh, karena kemarin itu Teteh kebanyakan makan gorengan jadi sariawan dan gusi bengkak juga. Tapi alhamdulillah sih sekarang udah mulai bisa bicara. Kalau kemarin itu betulan bengkak banget teman-teman, jadi alhamdulillah ya lebih banyak minum air putih jadi Teteh udah bisa ngomong gitu. Oke, lanjut aja ke videonya ya teman-teman. Teteh mau cerita tentang keajaiban sholawat. Oke, jadi lanjut aja Teteh ke pembahasannya, yang dimana Teteh ngamalin sholawat sejak bulan Oktober 2020 ya teman-teman. Teteh ngamalin waktu itu benar-benar lagi ditimpa masalah ya yang enggak ada hentinya, dan masalah itu Teteh benar-benar sudah 3 tahunan enggak ada pernah tuntas ya, enggak pernah ada masalah yang namanya apa ya kelar gitu. Itu rasanya enggak ada, belum lagi dengan masalah ini datang lagi, yang ini datang lagi, pokoknya itu masalah itu silih berganti banget teman-teman gitu. Jadi waktu itu Teteh benar-benar stres ya, dan sungguh benar-benar cobaan yang buat Teteh itu sangat nggak bisa Teteh diungkapkan lagi dengan kata-kata. Teteh benar-benar depresi waktu itu ya, karena ya bagaimana ya teman-teman, kita menghadapi masalah yang beruntun terus gitu selama 3 tahun berturut-turut. Dan karena masalah itu jadi ngepek lah teman-teman ke keadaan atau kondisi rumah tangga Teteh yang nggak bisa akur, nggak bisa adem ya, sehingga dari masalah ke masalah ke masalah ke masalah jadi timbullah di rumah tangga Teteh juga udah nggak ada nyamannya. Teteh sedikit-sedikit ribut, sedikit-sedikit Teteh ya gitulah ya teman-teman, nggak ada harmonisnya gitu. Jadi kalau Teteh ribut sedikit-sedikit Teteh kabur gitu ya, karena bener-bener rumah tangga Teteh tuh nggak ada damainya, bener-bener udah kayak panasan banget, bener-bener ya rasanya ketenangan batin tuh betul-betul tidak ada gitu. Jadi waktu itu Teteh kenal salawat ini teman-teman. Teteh tuh gimana ya, cerita atau curhat ya ke teman Teteh, dan dia bilang seperti ini, cobalah kamu lihatlah videonya Ustadz Yusuf. Waktu itu teman Teteh juga menyarankan untuk selalu melihat anaknya Yusuf Mansur itu, Wirda Mansur. Nah disitulah videonya Teteh cari-cari, dan alhamdulillah Teteh terus melihat atau mendengarkan gitu ya dengan video-videonya Ustadz Yusuf Mansur. Dan selama 1 bulan Teteh itu selalu aja melihat atau mendengarkan ceramah Ustadz Yusuf Mansur, dan gak pernah dekat sama Allah ya, sholat pun Teteh bolong-bolong gitu. Dan apalagi Teteh harus sampai selawatan gitu, Teteh benar-benar enggak pernah. Cuman waktu kecil Teteh memang sudah mengenal selawat, tetapi ya itu Teteh nggak pernah konsisten, nggak pernah ngamalin sholawat juga teman-teman. Jadi waktu itu teman Teteh menyarankan, dan ayolah terus berzikir, jangan sampai kamu dikuasai sama sesuatu yang negatif lah gitu ya. Dan Teteh waktu itu kan antara nanya sama diri Teteh, ya bener gak sih saya bisa selawatan gitu, bener gak sih, karena waktu itu Teteh secara tidak langsung Teteh melihat atau mendengarkan tentang
ceramah Pak Ustadz Yusuf Mansur tentang sholawat gitu, bahwa sholawat itu bisa mengabulkan segala hajat. Jadi waktu itu teteh tuh benar-benar mau mencoba gitu teman-teman ya, tapi teteh antara enggak yakin dan enggak, karena antara yakin dan enggak gitu, karena waktu itu kan teteh begini, apa iya saya yakin harus 4.000 1.000, sedangkan saya 100 aja nggak tahu sanggup apa enggak. Tapi itu semua di luar dugaan teman-teman. Setelah sholat fardu teteh amalin, dan alhamdulillah jadi naik ke 200 gitu selama 5 waktu itu, jadi 1.000 seharinya, jadi naik lagi jadi 3.000, naik lagi jadi 4.000. Alhamdulillah kadang teteh juga ngamalin sampai 10.000, dan itu secara benar-benar kok saya bisa sanggup ya, kok bisa saya bisa ini gitu. Rupanya waktu itu memang karena nggak yakin pada diri kita aja, pada diri teteh sendiri aja. Tapi setelah ngamalin, rupanya benar-benar di luar dugaan teman-teman. Dan teteh tuh sangat bersyukur mengenal selawat atau mendalami selawat ini, karena dengan selawat benar-benar bisa berubah gitu ya, dalam arti semua masalah teteh tuh kayak lenyap gitu teman-teman. Kayaknya sepertinya gini, masalah itu kan yang kemarin itu selalu ada, orang tuh pun mengganggu terus gitu loh. Belum lagi dari cemoohan tetangga, belum lagi saudara-saudara seperti itu sama teteh gitu kan. Dan di situ teteh ya udah, teteh santai aja gitu. Yang tadinya teteh dibawa sedih, yang tadinya teteh dibawa sama teteh itu kayak apa ya, kayak nggak bisa ya, kayak pokoknya kayak nggak terima gitu. Tapi setelah teteh ngamalin salawat, ya udah teteh legowo aja gitu, teteh sabar, teteh bener-bener kuat gitu ya. Teteh lebih 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 dekat aja sama Allah gitu. Dan teteh juga selalu merasakan ada selalu keanehan-keanehan, keajaiban yang teteh rasain. Dan keajaiban itu teteh rasain tuh dari mulai hal terkecil pun teteh rasain gitu ya teman-teman. Dari tetangga yang tadinya seperti itu, apa ya, mencemooh teteh yang nggak tahu teteh salah teteh apa gitu ya, tetapi teteh nggak mau pedulikan itu. Malahan teteh udahlah, teteh banyain selawat aja gitu ya, serahin diri. Mungkin selama ini teteh juga banyak dosa, memang teteh juga jolim sama orang, teteh juga selalu banyak kehilapan gitu. Ya udah teteh memohon maaf aja sama Allah, mohon minta diampuni ya Allah. Selalu ya udah teteh abaikan aja, karena teteh tahu teteh aja banyak dosa gitu ya. Begitu banyak kesalahan yang sudah teteh berbuat selama hidup. Ya udah, mungkin itu adalah sesuatu kesalahan teteh gitu. Anggap aja teteh, ya Allah, jika memang semua itu perbuatan saya selama ini saya berdosa dan bisa melebur dosa saya ikhlas, nggak apa-apa gitu. Tapi alhamdulillah selama teteh ngamalin sholawat dan teteh dekat sama Allah, bener-bener teman-teman, itu yang namanya tetangga itu alhamdulillah benar-benar dingin gitu ya, dan dia baik sendiri teman-teman. Teteh juga nggak tahu itu apa, tapi yang pasti teteh yakin itu keajaiban bagi teteh karena selawat. Dan teteh berusaha sholat 5 waktu dan tepat waktu, dan diiringi dengan menghidupkan Nabi Muhammad di hati teteh. Dan teteh jadi selama ini teteh mengamalin salawat penuh dengan yakin, udah pasrah gitu ya, karena teteh tahu siapa teteh, hamba yang penuh dosa gitu ya. Udahlah, teteh cuma bisa berdoa, memohon apa yang teteh perbuat selama ini, minta dimaafkan sama Allah gitu ya, karena ampunan Allah itu bagi kita sebagai hambanya itu sangat benar-benar dibutuhkan. Karena benar karena kata Pak Ustadz, kalau Allah sudah mengampuni hambanya, maka apapun dimudahkan. Nah, jadi kita sebagai hambanya, kita tidak boleh takabur. Nah, itu yang terjadi kepada teteh sendiri teman-teman. Dulu teteh udah benar-benar sangat takabur teman-teman. Dulu teteh benar-benar tidak pernah mensyukuri apa ya, nikmat apa yang diberikan sama Allah. Itu tidak pernah, benar-benar teteh kufur nikmat. Jadi apapun masalah yang Allah berikan itu ke teteh, itu teteh anggap sebagai teguran yang ternikmat bagi teteh.
Jadi teteh mulai introspeksi, mulai teteh dewasa, mulai teteh ya legowo. Karena apapun yang ada di dunia ini kita tidak boleh berpikir bahwa itu adalah hukuman. Enggak, teman-teman. Ini semua adalah sesuatu hadiah bagi kita ya. Cobaan apapun itu hadiah bagi kita. Kenapa bagi teteh dibilang hadiah? Karena Allah tuh mau hambanya tuh lebih baik lagi. Jadi kalau lebih baik lagi, maka hidup kita pun akan lebih baik lagi yang diberikan sama Allah. Dan itu yang terjadi kepada diri teteh sendiri, yang dimana benar-benar dulu itu benar-benar teteh takabur, benar-benar teteh tidak kufur nikmat ya, tidak pernah bersyukur intinya. Dan alhamdulillah setelah teteh mendekat dan selama ngamalin salawat juga, alhamdulillah teman-teman semuanya merasa adem, ayem, anak-anak juga pada adem ya. Teteh jadi lebih positif, teteh juga jadi lebih ceria, lebih bahagia gitu ya, adem, ayem, rumah tangga juga adem, ayem. Nggak tahu, ini sebuah keajaiban yang luar biasa teman-teman. Yang tadinya kita tuh saling nggak bisa bersatu, sekarang sudah bisa komunikasi ya. Pokoknya adem ayem ya, kerukunan rumah tangga itu teteh rasain sendiri. Karena ada yang berpikir masa sih gitu kan, masa sih, tapi itulah kenyataannya. Teteh merasakan sendiri keajaiban sholawat ini benar-benar luar biasa. Dan sebagian keinginan teteh yang terkecil juga teman-teman sudah banyak yang dijawab sama Allah ya, yang terkabul gitu, yang benar-benar langsung dikabul gitu. Dan insya Allah nanti ada hajat teteh yang terbesar, Allah masih memprosesnya. Dan bagi teman-teman teteh ada sedikit tips juga ke teman-teman dan saran, ayolah kita berselawat gitu ya, walaupun cuma 100 200 kita dawamin aja, udah dawamin aja dulu gitu kan. Kita mendawamin di dalam hati kita gitu, berusaha menghidupkan kita selawat itu. Karena dengan kita berselawat 1 kali, maka Allah akan berselawat 10 kali dengan penuh rahmatnya. Jadi dengan kita menghidupkan Nabi Muhammad di dalam hati kita, maka kita akan dapat syafaatnya. Selain rumah tangga yang mulai adem gitu ya, adem ayem, rumah tangga yang nggak pernah cekcok, yang rumah tangga yang dulunya panasan sekarang lebih adem lagi, pikiran lebih positif lagi, anak-anak jadi lebih baik lagi gitu ya, tambah soleh lagi. Selain itu teteh juga merasakan rezeki teteh itu ada aja gitu ya teman-teman gitu. Bahkan alhamdulillah tetangga yang tadinya itu sama teteh jutek terus gitu ya, alhamdulillah sekarang ini udah mereka mulai ya mulai membaik gitu. Dan teteh alhamdulillah banget gitu ya bisa rukun di rumah tangga teteh. Intinya kita selalu mendoakan ya, apapun kondisi tetangga kita ke kita, jangan sampai kita dendam. Itu aja, kita doakan aja mereka yang terbaik, mereka rukun lagi sama kita, diampuni dosa-dosanya gitu. Kita tidak pernah rugi dan kita jangan pernah takut rugi kalau kita mendoakan orang lain, karena kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan juga gitu. Dan teteh ada sedikit tips juga ke teman-teman, ada sedikit saran juga, semoga teman-teman bermanfaat untuk teman-teman ya. Kalau misalnya kita ada sedikit masalah dengan keuangan, dengan rumah tangga, dengan kenyamanan rumah tangga, dengan kenyamanan kita bertetangga gitu, cobalah untuk berselawat. Itu aja teman-teman, utamakan salawat itu. Jangan sesuai kemampuan teman-teman dulu ya, 200 setiap sholat fardu itu kan, subuh 200 gitu, zuhur 200 gitu, sampai 5 waktu itu sudah 1000 juga kalau digabungin kan. Jadi cobalah, yakinkan aja teman-teman, yakin ketenangan, kebahagiaan itu akan teman-teman rasain dulu, minimal sebulan lah. Coba teman-teman dicoba dulu gitu. Teteh sendiri sudah yang dulunya rumah tangga teteh benar-benar selalu nggak harmonis ya, selalu ada aja masalah, tapi alhamdulillah sekarang lebih
adem lagi, lebih tenang lagi, lebih bahagia lagi. Intinya di dalam rumah tangga itu adalah ketenangan ya, kebahagiaan teman-teman. Jadi kalau menurut Teteh dengan selawat ini banyak banget faedahnya, banyak banget manfaatnya yang Teteh rasain sendiri ya. Dan sebagian teman-teman mungkin di luar sana antara iya dan enggak, tetapi kalau menurut Teteh cobalah lakuin dulu baru teman-teman akan ngerasa. Nggak mungkin teman-teman nggak ngerasain, pasti akan ngerasain juga efeknya. Inilah teman-teman, sampai di sini dulu ya video Teteh. Terima kasih yang sudah menonton video Teteh, yang sudah klik video Teteh, dan mohon maaf jika video Teteh banyak kekurangannya. Sampai jumpa di video Teteh berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.